Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dimanapun Anda berada saat ini, kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal beserta dengan saudara. Suatu kali saya baru selesai mandi dan tiba-tiba anak saya Ezekiel yang berusia 7 tahun menarik tangan saya untuk mengikuti dia sambil berkata, "Mom, come here, I have something for you." Saya melihat dia sudah menyiapkan sepotong kertas kecil dengan tulisan tangannya yang berbunyi, "Mom, I love you." Saudara, hati orang tua mana yang tidak akan terharu mendapat hadiah manis seperti itu? Dan saya pun bertanya apa alasan Kiel melakukannya. Dia pun menjawab, ternyata sehari sebelumnya saya sudah memenuhi keinginannya untuk bermain game bersama. Mendengar alasan itu saya tertawa dan berpikir betapa sederhananya bagi anak-anak untuk merasa bahagia. Tapi kemudian saya berpikir lagi, betapa saya akan sangat bersyukur jikalau anak-anak saya mengasihi bukan hanya ketika saya memenuhi keinginan mereka, tetapi juga ketika saya tidak bisa memenuhi keinginan mereka. Dan melalui peristiwa itu saya merefleksikan dalam konteks hubungan saya dengan Tuhan. Saya sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa. Markus 12 ayat 30 berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Selama saya menjadi orang percaya, sudahkah saya melakukan firman Tuhan itu? Jangan-jangan saya hanya mengasihi Tuhan ketika Tuhan memenuhi apa yang saya mau. Bagaimana juga dengan saudara? Selama menjadi orang Kristen, sudahkah saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh? Atau jangan-jangan saudara juga mengasihi Tuhan hanya ketika Tuhan memenuhi keinginan saudara. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak hal yang sulit dan tidak menyenangkan. Misalnya ketika pengeluaran tetap ada, padahal pendapatan kita berkurang atau tidak ada sama sekali. Biaya sekolah anak, biaya kesehatan, kewajiban kredit tiap bulan tetap harus dibayarkan. Ketika orang tua harus tetap bekerja sementara anak-anak belajar di rumah. Sebagai orang tua tidak siap untuk sekaligus menjadi guru bagi mereka, sehingga emosi kita bisa naik turun, kita bisa mengomel kepada anak-anak atau kepada pasangan, kemudian kita semakin tertekan karena merasa bersalah akan hal itu. Ketika kita mungkin sebagai tenaga medis harus pakai APD seharian yang tidak nyaman, kita harus tetap bekerja, kita harus membatasi diri untuk tidak bertemu atau memeluk orang-orang yang kita sayangi. Tapi kemudian melihat ada orang-orang yang ngeyel dengan bahaya COVID-19. Ketika masalah keluarga kita tidak kunjung usai, ketika pasangan kita tidak berubah, ketika penyakit kita tidak kunjung sembuh, atau ketika kita mengalami sakit hati, tidak dihargai, difitnah, dan ketika daftar yang tidak menyenangkan ini masih saja terus bertambah, padahal kita sudah berdoa memohon kepada Tuhan, bisakah kita tetap mengasihi Tuhan dalam kondisi-kondisi seperti itu? John Piper di dalam sebuah artikel menulis, mengasihi Allah berarti mengalami kepuasan di dalam Dia, bukan berdasarkan pada apa yang Allah berikan, melainkan berdasarkan pribadi Allah itu yang sempurna, kudus, dan mulia. Mengasihi Allah tentu saja meliputi ketaatan kepada setiap perintahnya, percaya kepada setiap firman-Nya, bahkan bersyukur atas setiap pemberian-pemberiannya. Namun semua itu haruslah mengalir keluar dari kepuasan yang kita alami hanya karena pribadi Allah sendiri. Karena itu saudara, melalui renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini, kita diingatkan lagi, kita harus memiliki relasi yang kuat di dalam Tuhan. Karena dengan relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan, kita bisa menemukan dan mengalami kepuasan karena Tuhan. Dan kepuasan itu menolong kita untuk bisa mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Tuhan sudah mengasihi kita, bahkan ketika kita tidak layak dikasihi saudara. Maka marilah kita berjuang untuk melakukannya, mengasihi Tuhan lebih sungguh sepanjang hari-hari yang masih akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati saudara.